Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa hadana siratal mustaqim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ana imama wa bil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat ikhwana. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Baik, sahabat Tahsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk video berikutnya di kesempatan hari ini. Insyaallah hari ini kita akan membahas sebuah hal yang sangat penting bagi siapapun yang ingin belajar tahsin. Hari ini kita akan belajar tentang kunci sukses belajar tahsin. Nah, apa kunci sukses dalam belajar tahsin? Baik, sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan kesempatan hari ini, seperti biasa kita tunaikan dulu kewajiban kita selaku pembelajar, itu mendoakan kepada pengajar, kepada asatidzah, musyrif-musyrifah, para alim ulama, para imam, para penulis kitab-kitab yang syar'i menjadi wasilah pegangan hidup kita, wasilah kebaikan ilmu yang kita dapatkan. Semua para guru-guru kita bagi masyarakat dan wafat, semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang diberkahi, bermanfaat, maslahat, dan menjadi syafaat bagi mereka di dunia serta, sampai kelak di akhirat, serta semoga pun sampai kepada kita selaku mustami'in yang senantiasa mendengar, menyimak dan berusaha untuk patuh dan taat atas apa-apa yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, insyaallah ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sahabat tahsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kunci sukses tahsin? Apa kunci sukses dalam belajar tahsin? Maka kuncinya itu sebetulnya hanya satu. Nah, sekali lagi, kunci sukses untuk belajar tahsin itu sebetulnya hanya satu. Apa itu? Ridha Allah. Ridha Allah, itu saja. Kenapa? Bisanya tahsin, pintarnya tahsin, fasihnya lisan kita itu, jika bukan karena ridha Allah, maka ridha siapa lagi? Atau jika bukan karena kehendak Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Terus apa dong fungsinya belajar? Kalau bisa fasihnya lisan ini tergantung dengan ridha Allah. Nah, nanti akan kita bahas ya. Baik, pertama, sekali lagi, kunci sukses belajar tahsin itu hanya satu, meraih ridha Allah, agar Allah meridha lisan kita, sehingga lisan kita menjadi lisan yang fasih, lisan yang tartil, baik, benar dan lancar dalam melafazkan setiap huruf demi huruf hijaiyah dan setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita lafazkan. Nah, namun pertanyaannya, bagaimana cara meraih kunci sukses tersebut agar kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala? Nah, untuk ikhtiar mendapatkan ridha Allah itulah yang bercabang, yang sangat banyak tentunya. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Intinya, apapun amal baik yang bisa dilakukan, maka itu adalah jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pokoknya apapun yang membuat Allah ridha, itu adalah di antara ikhtiar yang harus kita lakukan. Namun agar lebih spesifik, setidaknya ada 7 hal yang harus diingat bagi kita yang belajar tahsin. Pertama yang harus kita ingat adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk meraih ridha Allah adalah pertama niat yang lurus, niat yang benar dan hati yang ikhlas ketika belajar tahsin. Karena tidak sedikit orang belajar tahsin itu pertama ikut-ikutan atau hanya sekedar ingin membuktikan bahwa saya itu bacaannya baik dan benar, kemudian ingin
eh, meremehkan orang lain dan lain hal sebagainya. Sedikit ada orang-orang yang niatannya itu berniatan duniawi, hanya mengejar pujian manusia, hanya mengejar kebaikan di atas manusia. Padahal seharusnya kita benar-benar bisa meluruskan niat kita semata-mata. Apa tujuan belajar tahsin? Ya hanya ingin mendapatkan ridha Allah dengan jalan taat. Nah, atas perintah Allah, di video yang terlalu dijelaskan bahwa kenapa kita belajar tahsin. Salah satu alasannya adalah karena Allah menyuruh membaca Al-Quran dengan tartil, begitu. Maka belajar tahsin ini tiada lain tidak bukan karena bentuk ibadah kita, bentuk taatnya kita, bentuk takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Niatnya harus lurus, hatinya harus ikhlas. Benar-benar tidak ada yang dituju kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh, semangat untuk belajar. Karena tidak sedikit para pembelajar tahsin di perjalanan karena menemui batu rintangan, semangatnya itu menurun, mujahadahnya itu menurun. Karena di antara hal yang harus kita perhatikan dari niat itu, ingat, karena niat kita itu untuk meraih ridha Allah, bukan belajar tahsin itu agar bisa, agar pintar, agar fasih, bukan. Itu bukan tujuan utama dalam belajar tahsin. Adapun bisa, pintar, fasih itu bonus, itu rahman rahimnya Allah, itu karunia dari Allah, bukan dari ikhtiar kita. Nah, maka sekali lagi, pisahkan antara ranah ikhtiar dengan ranah hasil. Jadi tujuan belajar ini bukan untuk berhasil, tapi untuk meraih ridha Allah. Jadi tujuan belajar tahsin ini bukan untuk fasih sebetulnya, tapi untuk meraih ridha Allah. Nah, setelah Allah ridha, baru Allah berikan kefasihan pada lisan kita. Maka ini benar-benar harus dijaga niatnya, sehingga kesungguhan kita untuk belajar itu mau lancar atau tidak, mau bisa atau belum, mau fasih atau belum, itu bukan masalah bagi kita. Bahkan misalkan ketika kita semangat untuk belajar, tapi sekian bulan, sekian tahun, tahun demi tahun berlalu, tapi kita masih belum fasih, tidak jadi masalah. Yang penting kesungguhan kita untuk belajar tidak berhenti, tidak surut. Karena bisa dan tidak bisa itu bukan wilayahnya kita. Fasih dan tidak fasih itu bukan wilayahnya kita. Wilayah kita adalah ikhtiar, berusaha, belajar, itu saja. Jangan fokus ke hasil. Nah, ada kalanya manusia itu fokusnya mengejar ke akhir, ke tujuan akhir. Apalagi kalau belajarnya itu ada rekan-rekan yang lain. Nah, biasanya terpengaruhi oleh yang lain. Wah, yang lain sudah Iqra 3, saya baru Iqra 1. Gimana dong, malu dan lain sebagainya. Oh, merasa pesimis. Jangan. Pokoknya jangan melihat orang lain saja. Begitu. Orang lain memiliki takdirnya masing-masing. Mungkin orang lain yang cepat memiliki takdir yang baik karena amal solehnya. Nah, jangan-jangan kita belum baik itu bacaannya, bisa jadi karena amal kitanya yang masih banyak salahnya. Atau mungkin Allah mencintai kesungguhan belajar kita, sehingga Allah ingin mengangkat derajat kita semua dengan kesabaran kita. Nah, karena ingat, orang yang belajar Al-Quran yang lancar atas izin Allah, itu karunia dari Allah, dan itu ujian. Nah, sekali lagi, lancar dan tidak lancar itu ujian Allah. Seperti hanya kaya dan miskin, dua-duanya itu ujian. Begitupun dalam belajar tahsin, bagi sahabat yang melihat orang lain, wah, orang lain hebat, cepat percepatan belajar tahsinnya, dan kita lambat, tidak. Semuanya memiliki ujiannya masing-masing. Yang lancar, kalau sombong dengan lancarnya, itu jadi dosa. Dan yang kita, yang belum lancar, namun giat belajarnya, hebat murojaahnya, bisa jadi di hadapan Allah kita yang lebih baik. Karena kita tidak ada sifat sombong yang kita mau sombong. Apa yang disombongkan kalau kita sendiri kan belum lancar. Tapi yang lancar bisa jadi ada ujian kesabaran dalam menjaga sifat riya dan takabur. Seperti hanya kaya dan miskin. Orang yang miskin mau apa yang mau disombongkan, karena kan hartanya tidak ada. Namun yang kaya, masya Allah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sedikit mereka yang tergelincir dengan kekayaannya karena memamerkannya dan lain sebagainya. Sehingga
banyak memunculkan sifat-sifat hasad di kalangan manusia-manusia lain yang berjumpa dengannya. Makanya sahabat, sekali lagi, mau lancar atau tidak lancar itu bukan urusan kita. Itu hak Allah. Tugas kita itu belajar dan ikhtiar serta tawakal. Baik, yang pertama, mujahadah. Pokoknya bersungguh-sungguh saja dulu. Begitu. Jangan putus asa, bersungguh-sungguh saja. Begitu. Yang ketiga, pertama niat yang lurus, yang kedua mujahadah, bersungguh-sungguh untuk belajarnya, begitu, meluangkan waktu, meluangkan energi, meluangkan harta, pokoknya benar-benar diberikan effort yang besar, begitu. Yang ketiga, menjaga adab dalam belajar, terutama adab kepada guru, begitu. Ingat, sahabat, di antara keridhaan Allah itu adalah bagusnya akhlak kita kepada guru. Maka saat guru tahsin kita memberikan pemaparan, maka fokus perhatikan. Jangan ngobrol, jangan menulis, jangan malah latihan. Ini mencederai keberkahan ilmu. Makanya saya sarankan bagi sahabat yang belajar tahsin dengan siapapun, maka muliakan guru, hormati guru. Itu di antara adab yang bisa mendatangkan keridhaan Allah pada lisan kita. Termasuk terhadap ilmu yang disampaikan, jangan menyepelekan. Jangan. Kita fokus untuk meraih keridhaan Allah dengan menghormati adab kita kepada guru. Sekali lagi, niat yang lurus, hati yang ikhlas. Yang kedua, mujahadah. Yang ketiga, menjaga adab dalam belajar, terutama adab kepada guru. Yang keempat, tumbuhkan sikap optimis. Begitu. Kasih afirmasi positif. Maka jangan sampai, aduh saya banyak salahnya. Jangan. Ya Allah, saya banyak pahalanya. Karena semakin banyak yang masih dikoreksi, itu semakin banyak yang akan di murajaah, semakin banyak yang akan dilatih, maka semakin banyak huruf yang dibaca, semakin banyak pahala, begitu. Jadi kasih afirmasi positif. Termasuk jangan sampai mengatakan, huruf ini susah, kayaknya nggak mungkin. Jangan. Maka saya mengajarkan kepada jamaah saya itu, jangan bilang sulit, tapi bilang saja belum benar, belum bisa, belum lancar, cukup begitu. Jangan sampai keluar kata-kata yang negatif. Ini mah sulit, ini mah hese. Maka saya yakin itu akan menjadi afirmasi negatif untuk diri kita. Bahkan bisa jadi setiap syaraf ini akan mencerna apa yang kita ucapkan. Hese akhirnya besok-besok kita nggak ngaji lagi. Maka yuk tetap berikan afirmasi positif, optimisme dalam kehidupan, sehingga kita tidak mudah putus asa. Ini pahala bagi saya, banyak pahala, begitu. Jadi jangan keluar kata-kata yang negatif. Ingat, katakan kata-kata yang positif. Bahkan saya dalam buku yang akan nanti saya bahas di Iqra 1, yang sudah di sounding gitu, yang ini 3 kategori. Bahkan dari 3 kategori ini tidak ada yang sulit. Saya memberi namanya 3 kategori huruf. Pertama, huruf yang sangat mudah. Yang kedua, huruf yang cukup mudah. Yang ketiga, huruf yang tidak mudah. Jadi tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Itu adalah mindset kita sendiri yang membuatnya menjadi sulit. Jangan ada kata sulit. Cukup katakan tidak mudah, berarti masih ada mudahnya. Begitu. Jangan katakan tidak bisa, tapi katakan insya Allah bisa. Begitu ya sahabat. Pokoknya optimisme yang harus baik, begitu, agar kita benar-benar bisa terus bangkit dan bisa husnuzon, bisa optimis, dan insya Allah mudah-mudahan Allah segera meridai kita dengan sabarnya kita dalam menghadapi perjalanan belajar tahsin ini. Kemudian yang kelima, jangan lupa juga muhasabah dan istighfar. Intinya begini sahabat, di antara hal yang membuat Allah belum memberikan keridhaan pada lisan kita, bisa jadi ya sahabat, ini hanya dugaan. Bisa jadi ada di antara dosa-dosa yang kita lakukan, terutama dosa lisani, yang akhirnya Allah belum meridhai lisan kita terhadap huruf-huruf tertentu, begitu. Karena belajar tahsin yang saya pahami tidak sesimpel belajar tahsin tinggal belajar, enggak. Ternyata ada hubungannya dengan dosa-dosa kita. Bahkan saya di antaranya memuhasabah ketika huruf qaf saat diajarkan itu cukup sulit, bukan cukup sulit, tidak mudah. Tidak mudah belajar huruf qaf karena terus sekian bulan dikoreksi dan belum benar.
atas izin Allah saya berusaha muhasabah, mentafakuri huruf qaf. Qaf ini sebetulnya ada apa di balik makna huruf qaf. Maka saya mencoba berdoa, dan akhirnya di pikiran saya itu, di benak saya, hati saya itu ada kata huruf qaf itu ada kata qiraat. Qiraat itu kan membaca. Nah, barulah saya paham, oh iya, mungkin Allah belum meridai lisan saya melafazkan huruf qaf dengan baik dan benar karena saya itu belajar Al-Quran tapi baca Al-Qurannya masih minim. Nah, ini bisa jadi muhasabah. Maka saya berusaha memperbanyak bacaan tadarus saya untuk menguatkan agar Allah ridha, segera memberikan huruf qaf kefasihan kepada lisan saya terhadap huruf qaf. Itu yang pertama. Yang kedua, qadha. Nah, yang saya pahami dalam kaidah fikih begitu, yang saya pelajari mungkin bisa jadi berbeda, bahwa setiap sholat fardu yang sudah dilakukan itu, jika ada yang ditinggalkan di masa balik itu sampai saat ini, maka guru saya menyampaikan itu wajib diqadha begitu. Jadi sholat fardu yang terlewat itu wajib diqadha. Maka saya ingat, oh iya, ketika saya masih remaja begitu, banyak sholat yang ditinggalkan. Maka saya berusaha untuk mengqadhanya. Dua hal tersebut di huruf qaf saya pertama memperbanyak qiraat atau tadarus saya Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak sholat qadha untuk menutupi apa-apa yang sudah terlewat di masa yang lalu. Maka biiznillah wa qudratillah walhamdulillah, pada akhirnya ketika saya pun tidak mengingat-ingat, alhamdulillah atas izin Allah dan ridha Allah, akhirnya lisan saya pun bisa melafazkan qol dengan baik dan benar dan tidak dikoreksi lagi oleh saya. Begitu kurang lebih. Baik, selanjutnya sahabat, yang keenam, jangan lupa untuk terus disiplin melatih lisan kita. Begitu. Istilahnya bisa jadi Allah baru ridha terhadap huruf yang sedang kita pelajari, misalkan huruf qa di pelafalan yang ke-1000, sedangkan kita baru melafazkan 200, maka jatah ke sampai titik Allah ridha itu masih jauh sahabat. Maka jangan bosan untuk terus melafazkan qa, baik di jalan, baik sedang, daripada melamun lebih baik melafazkannya begitu sampai Allah meridai lisan kita. Cukup aku ridho, istilahnya begitu, sampai hanya akhirnya kita bisa melafazkan dengan baik dan benar. Itu yang keenam. Terakhir yaitu tawakal. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pernah mendengarkan kisah sebuah hikayat yang wallahu taala alam, saya lupa lagi, mudah-mudahan nanti jika sudah ketemu akan saya share di tulisan ini ya. Intinya ada entah tabi'in, entah salafus saleh, intinya pernah ada kisah bahwa seorang pembelajar Al-Quran, tajwid, tahsin, ada huruf yang dikoreksi, latihan sudah, namun ketika gurunya bertanya, lalu apakah kamu sudah berdoa memohon agar diberikan kefasihan untuk melafazkan huruf tersebut? Maka beliau besoknya ba'da subuh langsung berdoa di depan Ka'bah memohon kefasihan huruf-huruf tertentu. Ketika ditalaki ulang, alhamdulillah bacaannya hurufnya sudah baik dan benar. Itu ada di antara hal yang memang tidak boleh tinggalkan. Itu adalah puncak dari ketawakalan kita, puncak dari pengharapan terhadap keridhaan Allah. Karena ya tanpa Allah ridhoi, tanpa Allah kehendaki, lisan kita tidak akan fasih dengan izin Allah. Maka teruslah bersungguh-sungguh. Ingat yang 7 tadi ya sahabat. Pertama, niat yang lurus, hati yang ikhlas, luruskan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, mujahadah, bersungguh-sungguh, begitu, bersemangat. Jangan sampai kita setengah-setengah, harus belajar dengan baik dan benar. Yang ketiga, mujahadah itu, bersungguh-sungguh itu menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan harta untuk benar-benar belajar tahsin. Yang ketiga, menjaga adab dalam belajar, terutama adab kita kepada guru. Yang keempat, di antara adab kepada guru itu sebenarnya yang biasa saya lakukan, yaitu mendoakan guru-guru kita, itu pun di antara adab. Yang keempat itu tumbuhkan sikap optimis, kasih afirmasi positif. Jangan mudah melontarkan kata-kata yang negatif ketika menemui rintangan dalam belajar. Yang kelima, jangan lupa muhasabah dan istighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan itu bisa jadi berdampak kepada keridhaan Allah pada lisan kita. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, nah sahabat, yang keenam itu sahabat harus mendisiplinkan
membiasakan melatih lisan kita dalam melafazkan huruf yang memang sedang dikoreksi. Yang terakhir, yang ketujuh, maka sahabat harus berdoa kepada Allah SWT. Tiada henti-hentinya berdoa kepada Allah, memohon agar meridhai lisan kita secara khusus. Misalkan huruf-huruf tertentu, minta kepada Allah, ya Allah, ridhai lisan hamba untuk melafazkan huruf qaf, huruf dha, huruf ain, huruf jim, huruf dha, apapun hurufnya, minta secara khusus kepada Allah SWT. Itu diantara hal yang akan mendatangkan keridhaan Allah SWT. Baik, sahabat, itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan hari ini mampu mengkristalkan dua pertemuan yang telah lalu tentang 4 hal alasan kenapa harus belajar tahsin. Kemudian 2 hal penting yang harus kita ingat saat akan belajar tahsin. Kemudian hari ini kunci sukses untuk belajar tahsin adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meraih ridha Allah Subhanahu wa taala? Dengan 7 hal tadi, sahabat ya. Mohon diingat, diamalkan, semoga Allah karuniakan keridhaan pada lisan kita menjadi lisan yang fasih, tertulis baik, benar dan lancar, sehingga setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita lantunkan setiap harinya dari Al-Quran benar-benar menjadi kebaikan yang mendatangkan syafaat di dunia sampai kelak di akhirat insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.